Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudara lihat, kalau saudara ke pasar, kalau bilang ini serba 1.000, semua orang senang. Padahal dia datang, serba 1.000 itu mama tahun lalu, sekarang serba 100.000 mama. Cuman ini belum hapus, seperti 2022 di sana belum hapus, padahal sudah 2023. Banyak orang senang kalau datang di serba gratis, serba murah, betul kan saudara? Tapi dengar, kebangkitan Yesus bukan serba gratis murah, tapi serba mungkin. Mungkin anak-anak mudah dikejar oleh pekerjaan? Mungkinkah anak-anak punya masa depan yang penuh harapan? Mungkin engkau punya keluarga yang bahagia seperti surga di bumi? Mungkinkah VLC menghasilkan dan meninggalkan 4 legasi? Mungkin. Kita hidup dalam serba apa? Mungkin. Tepuk orang sebelah kanan katakan, engkau hidup dalam keadaan serba mungkin. Mungkin untuk usahamu bertambah besar. Mungkin untuk apa saja yang kamu buat menjadi berhasil. Mungkin engkau keluar lebih dari orang-orang yang menang. Mungkinkah imanmu, mungkinkah impian dan visimu menjadi kenyataan? Mungkin. Karena kita hidup dalam, coba pegang tangan katakan, saya hidup di alam serba mungkin. Coba katakan, tepuk tangan katakan, saya hidup dalam alam serba mungkin. Yes, terjadi kalau engkau percaya, terjadi kalau engkau percaya. Saudara tahu, kalau saudara tidak colok rice cooker di sumber PLN, walaupun saudara punya rice cooker modern, nasi 1 beras pun tidak akan masak. Anda boleh bergaya Kristen semacam apa, tanpa Anda plak aminkan kuasa kebangkitan, Anda hanya menjadi orang Kristen yang tahu banyak tetapi sangat sedikit dan tidak pernah alami. Dan saya percaya VLC adalah umat yang mengalami Tuhan. Haleluya. Penyediaan serta penyembuhan mengalir dan pertolongan Tuhan ada di saat ini, waktu ini, sekarang ini. Jangan hidup di masa lalu nanti kita khawatir. Atau hidup di masa akan datang nanti kita, masa akan datang itu membuat kita khawatir. Masa lalu membuat kita menyesal. Coba kalau dulu, coba kalau dulu. Coba kalau dulu saya kuliah di ini. Coba kalau dulu saya menikah dengan dia. Itu coba, itu dulu nanti menyesal. Nanti lihat mantan lewat kita punya rambut gugur satu-satu, saudara. Wah, coba dulu kalau saya terima job ini, coba dulu saya terima kepercayaan ini. Jangan saudara yang kasih. Hari ini yang terbaik Tuhan siapkan bagi engkau. Masa lalu membuat kita menyesal. Masa yang akan datang membuat kita khawatir. Tapi bersama Tuhan kita menyelesaikan dari masa ke masa. Umat Tuhan, hari ini adalah hari kebangkitan. Katakan amin. Kuasa kebangkitan melampaui ruang dan waktu. Bahkan kuasa kebangkitan melampaui ruang, kasih hilang airnya. Melampaui apa saudara? Wah, haleluya. Bilang di kanan kiri, kuasa kebangkitan melampaui uang. Haleluya. Bilang. Saudara, kalau kita bilang kuasa kebangkitan melampaui ruang, orang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bilang kuasa kebangkitan melampaui uang, haleluya. Tanda bahwa kita perlu uang. Yang perlu uang katakan amin. Saya paling besar, saudara. Untuk fasilitasi 4 legasi dan 7 pengaruh atau 7 gunung pengubah kehidupan. Haleluya. Umat Tuhan, di dalam Alkitab ada 3 orang yang Yesus pernah bangkitkan. Saudara masih ingat ya? Yang pertama, putri Yairus. Bukan putra Yairus, putri Yairus. Yang kedua adalah putra seorang janda di Naim. Masih ingat kan? Waktu mereka mau bawa keluar dia, ketemulah Yesus sudah pas perbatasan. Yesus bilang, ibu tenang. Dia suruh anak muda itu bangkit.
Lalu yang ketiga kita tahu. Siapa saudara yang kasih? Lazarus. Semua sudah tahu. Lazarus paling fenomenal. Kenapa? Karena sudah mati 4 hari, sudah berbau busuk. Gara-gara Yesus terlambat datang. Kebangkitan Lazarus dari kematian setelah dia berada dalam kubur selama 4 hari merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa mujizat supernatural kebangkitan Yesus masih jauh melebihi ketika dia pernah membangkitkan Lazarus. Yang percaya katakan amin. Yesus berada waktu itu saudara di seberang sungai Yordan. Dia berada di sana, lalu dibawalah berita kepadanya bahwa orang yang kamu kasihi, Lazarus temanmu itu sudah mati. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sudah mati, dia melakukan sesuatu yang tampaknya aneh. Dia menunggu 2 hari lagi sebelum menuju ke Betania, tempat Lazarus berada. Lazarus sudah mati selama 4 hari, baru Yesus muncul. Itu artinya kalau secara manusia datang sudah mau 4 hari, itu artinya menghadiri ibadah pemakaman. Tapi puji Tuhan, saya baca Alkitab, Yesus belum pernah memimpin upacara pemakaman orang mati, kecuali membangkitkan orang mati. Dan saya berdoa supaya saya punya pelayanan, VLC punya pelayan, satu kali John Dery atau Elvis atau Pak Danja atau siapa, mari kita menyampaikan persembahan untuk ibadah kebangkitan dari saudara kita yang mati ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kenapa tidak? Dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 23, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, sekiranya Engkau ada di sini, jawab. Sekiranya Engkau ada di sini, Yesus. Sekiranya Engkau ada di sini, VLC tidak mungkin dalam keadaan begini. Keluar. Oke, silahkan. Itu pendapat Anda, silahkan. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Itu bagus, luar biasa. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Nah sekarang bilang di kiri kanan, kamu diberkati. Kamu disembuhkan. Kamu berkemenangan. Kamu lolos dan lulus, haleluya. Kamu bebas dari perangkap maut, haleluya. Kata Yesus kepada Marta, bilang apa? Saudara. Kalau saudara baca, saudara di situ, nanti dia bilang, iya saya tahu, bukan sekarang, nanti. Yesus tidak pernah bermaksud nanti, Yesus mau sekarang kamu mengalaminya. Amin. Jika kita melihat seorang pria, seorang laki-laki, Yesus yang berbicara kepada orang mati menjadi hidup. Lalu dia berbicara kepada setan lari, dia bicara kepada penyakit lari, dia bicara kepada orang buta mendengar, orang tuli mendengar, orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu bisa berbicara. Dan sekarang apa pendapat saudara? Apa pendapatmu? Apa yang akan terjadi jika pria Yesus menghadapi kematian itu sendiri? Jawab saya. Kalau dia pernah bangkitkan orang mati, dia pernah membuat orang yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Sekarang kalau dia mati, alias dia lumpuh, dia bisu, dia buta, dia tak berdaya. Apa jawaban saudara? Semoga sama dengan saya, yaitu dia Tuhan atas kematian, dia Tuhan atas ketulian, dia Tuhan atas kebutaan, dia Tuhan atas kebisuan. Amin. Dia Tuhan atas ketimpangan. Dia Tuhan atas segalanya. Kenapa? Dia yang menciptakan kehidupan, dia layak memiliki kehidupan. Dia yang menciptakan kesembuhan, dia layak kesembuhan. Dia yang memberikan kehidupan, dia layak dibangkitkan dari kematian. Katakan amin. Itu dia. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Sederhana. Kalau maut saja dia sudah keluar dari itu. Dan hari ini kuasa kebangkitannya bisa membuat saya menyelesaikan persoalan apapun. Haleluya.
Persoalan keuangan bisa diselesaikan. Persoalan relationship bisa diselesaikan. Persoalan penyakit bisa diselesaikan. Sengketa, haleluya, bisa diselesaikan. Apapun persoalannya dapat diselesaikan. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, hari ini kita masih terus fenomena kematian Lazarus ini masih terulang lagi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, visi saya kalau digenapi waktu 5 tahun lalu itu, wow. Tuhan, kalau saya terima promosi pada waktu 5 tahun lalu, wow. Tuhan, kalau anak saya diterima di bidang itu berapa tahun yang lalu, wow. Tuhan, kalau keluarga saya punya tempat ini, kita tinggal di sini, wow. Tapi dengar, Tuhan penolong mereka yang punya tapi. Tuhan pelepas mereka yang punya tapi. Artinya bagi Tuhan selalu ada terobosan yang terbaru bagi saya dan saudara. Masih ada harapan. Bilang di kanan kiri, kebangkitan memberi pengharapan. Kebangkitan memberikan pengharapan. Masih ada. Semakin banyak tapi dalam hidupmu, semakin dia buktikan dia Allah yang hidup dan menolong kau. Itulah sebabnya hari ini saudara yang kasih, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Coba katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Come on. Dialah kebangkitan dan hidup. Resurrection and life. Ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, dia sungguh-sungguh bermaksud. Dia sangat bermaksud bahwa hari itu ketika dia berada di situ bersama dengan Marta, Maria dan keluarga besar Lazarus, teman-temannya, bahkan bersama dengan mayat Lazarus, dia ingin melakukan sesuatu dengan memberikan pengharapan yang baru. Karena itu saudara yang kasih, jangan khawatir tentang masa depan saudara atau masa lalu. Yang setuju katakan amin. Yang lalu sudah berlalu. Dengan sederhana, dengar saja. Masa lalu itu apa? Nanti orang bilang apa? Orang bilang apa? Karena pernah terjadi masa lalu, bukan? Jangan takut kata orang, percaya kata Tuhan bagi engkau. Katakan apa yang Tuhan katakan. Coba bilang kepada seseorang, katakan apa yang Tuhan katakan. Say what God says about you. Jangan takut what people say about you. Jangan takut apa kata orang, karena kata orang itu masa lalu. Kata Tuhan hari ini, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah penolong engkau dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan selalu berada di mana engkau berada. Artinya hari ini Tuhan ada di situ. Tuhan ada di sini, ada di sini sekarang. Dia adalah Allah yang hidup. Perhatikan ya. Nikmat ada di masa sekarang. Saya bilang apa saudara? Nikmat ada di kapan? Sekarang. Di mana Tuhan berada. Karena itu hiduplah kapan? Sekarang. Di mana kita akan menemukan persediaan kasih karunia. Haleluya. Kenikmatan hidup bukan nanti. Oh, nanti satu kali saya akan bahagia. Kapan saudara? Nanti setelah mati. Disinilah terbaring orang yang akan bahagia nanti. Nikmat ada hari ini. Sekali lagi, the flavor is now. It's not in Marlboro, but here now. Kenikmatan tidak ada di Marlboro, Pak. Kenikmatan ada di kuasa kebangkitan Yesus. Sekarang. Nikmat itu kapan, saudara? Nikmat itu kapan, saudara? Saya mau mempertegas ini. Jangan pernah berpikir nikmat itu nanti. Walaupun yang muda-muda yang kamu belum menikah pun kamu bisa menikmati hidup sekarang. Amin. Hei yang muda-muda, kamu bisa menikmatinya sekarang. Tanpa menikah kamu bisa enjoy life. Saudara juga yang nanti. Saudara punya satu kebohongan besar apabila kita bilang nanti saya bahagia. Nanti saya akan nikmati semuanya itu. Nikmat tiada tara. Kapan? Nanti. Itu tidak akan pernah datang. Karena itu kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kenikmatannya kapan? Sekarang. Coba saudara pegang tangan dan katakan, saya menikmati hidup saya sekarang. Coba katakan demikian. Saya menikmati hidup saya sekarang. Yang setuju katakan, amin. Jangan pernah nanti. Nanti adalah akumulasi dari ketidakpastian. Nanti adalah apa? Kumpulan segudang kepastian, namanya apa? Kapan kita, kata seorang perempuan kepada seorang bujangnya, kapan kita menikah? Dia jawab bilang apa? Nanti. Itu artinya akumulasi apa? Sejumlah ketidakpastian. Kok yang ketawa ibu-ibu drama Korea mempengaruhi.
Nanti adalah akumulasi sejumlah apa? Ketidakpastian. Jadi kalau saya jawab, Tuhan tolong kamu, lalu kamu bilang, iya nanti, itu artinya apa? Tidak pasti Tuhan tolong. Lalu dukun bilang, sini bantu, bawa ayam hitam, uang merah. Uang merah itu artinya 100.000, ayam hitam itu artinya ayam Afrika. Oke. Saudara percaya Tuhan mau engkau bisa nikmati hari ini? Coba buka tangan saudara. Katakan, saya bisa nikmati hidup saya hari ini. Ini yang membuat Anda berbeda dengan orang lain. Karena kebangkitan Kristus memberikan kenikmatanmu hari ini. Pasti kapan? Hari ini. Ini akan benar-benar membawa perubahan. Saudara kekasih, meskipun ia mati, ia akan hidup. Apa artinya itu? Dalam Yohanes tadi kalau kita baca, meskipun adalah anggapan yang berarti bahwa meskipun akan ada yang mati, tidak semua orang akan mati. Haleluya. Bahkan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku walaupun mati, ia akan apa? Hidup. Artinya bagi Tuhan, di dalam kamus surga, kematian sudah berlalu. Haleluya. Untuk berjalan dalam kuasa kebangkitan, kita harus percaya kebenaran bahwa kematian, dosa, kutuk, dan semua penghakiman ada di belakang kita. Yang percaya katakan, aku bebas. Come on. Jangan percaya semua kutukan, kegagalan, kekurangan sana sini. Itu di belakang. Itu tidak boleh lagi membuat barrier, penghalang untuk kita bisa approach satu dengan yang lain. Membangun hubungan satu dengan yang lain. Menguatkan satu dengan yang lain. Memberi pengharapan satu dengan yang lain. Haleluya. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut dan menyingkirkan semua penghakiman atas dosa-dosa yang ada di atas kayu salib. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kebangkitan Yesus tidak hanya dibangkitkan dari kematian, tapi juga menghancurkan kematian secara keseluruhan. Artinya maut dan semua pengikutnya sudah ditaklukkan. Haleluya. Yesus menaklukkan kematian dan memiliki tubuh yang dapat melampaui ruang dan waktu, muncul dan menghilang. Artinya ketika Anda punya beriman, Anda hidup beriman, mempercayai perkataan dan janjinya, Dia akan muncul pada waktunya dan memberikan kau pertolongan. Haleluya. Batu kubur Yesus digulingkan bukan untuk Yesus meninggalkan kuburan, tapi untuk para murid melihat ke dalam dan mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Haleluya. Kalau kita buka pintu, misalnya saudara, ada anakmu dalam kamar, ketika Anda buka pintu maksudnya supaya apa? Kalau anakmu dalam kamar yang kau buka pintu maksudnya supaya anaknya apa? Keluar. Tapi pada waktu Anda mau membuka pintu, dia di belakang bilang, Papa, beta sudah ada di sini. Saya yakin kalau Anda takut setan pasti lari. Hei, kamu dari mana? Kan saya ada tadi. Kok siapa yang buka pintu? Bapak buka pintu, tanda bahwa saya sudah ada. Dengan kata lain yang begini, pada waktu kubur dibuka, bukan untuk Yesus keluar, membuktikan bahwa Yesus tidak ada. Artinya apa? Lubang kubur tidak dapat menahan Yesus. Amin. Amin. Saya tanya saudara, di dalam berangkas itu lebih berarti isinya atau berangkasnya? Berangkasnya? Hah? Isinya. Di dalam kubur itu lebih berarti Yesus atau kuburannya? Dengar baik-baik. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Ada kemungkinan-kemungkinan yang di luar kemampuan otak kita, penghasilan kita, talenta dan skill kita, di luar kemampuan batu yang maha tidak dapat membuktikan bahwa Yesus hidup. Bahwa batu itu sudah digulingkan bukan karena Yesus hidup, tapi karena Yesus sudah hidup. Batu itu hanya membuktikan bahwa Dia ada, Dia hidup. Itulah sebabnya hari ini saudara yang kasih, jangan menaruh harapan pada batu. Batu itu apa? Slip gaji. Batu itu apa? Saya sehat. Batu itu apa? Posisi saya. Batu itu apa? Kok anak ganteng nah, anak cantik nah. Batu itu apa? Kok anak berpengaruh nah, anak punya job nah, anak punya jabatan nah. Saudara, you know anak itu apa? Anak itu orang Armata, saudara kasih. Orang Arab tuh anak, saudara kasih. Oh, batu itu bicara soal pengaruh yang olehmu orang lain bisa ya atau tidak. Jangan lagi mengandalkan itu. Bilang kiri kanan, batu boleh ada, tapi Yesus sudah hidup. Haleluya.
Kasih pujian bagi dia, come on. Haleluya. Jangan, mari kita baca ini tulisan sama-sama. Jangan meragukan hati Tuhan bagi kita untuk memiliki hidup yang kekal dan hidup yang diberkati. Katakan amin. Tuhan sangat bermaksud bahwa kita menerima hidup dan menerimanya dalam segala kelimpahan. Nah, umat Tuhan, kita sedang akan mempersiapkan persembahan benih kebangkitan kita. Pasti saudara sudah siapkan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau berikan kesempatan supaya Bapak Ibu saudara-saudara boleh mengangkat tangan bila masih memerlukan amplop. Para aser akan memberikan kepada kita amplop biar kita boleh tulis apa yang saudara ingin dibangkitkan di dalam tahun ini. Saudara ingat bahwa kita bukan saja merayakan tapi mengalaminya. Amin. Ini dia. Saudara yang kasih. Saudara masih ingat waktu Thomas bilang begini, kalau aku tidak menaruh jariku pada rusuknya, kalau aku tidak mencucukkan tanganku kepada atau jariku kepada tangannya yang terbakar. Sini sebenarnya saudara kekasih, bukan ini. Maka aku tidak percaya. Itu artinya apa? Thomas mau mengalami Tuhan dalam hidupnya. Aplikasi kita hari ini. Apa yang saudara rindu mengalami terobosan di hari-hari ini. Jangan trauma dengan masa lalu. Jangan menyesal. Coba kalau dulu dengar. Hari ini Yesus bangkit. Saudara, silakan saudara boleh tulis. Saudara mau dibangkitkan dalam konteks apa? Karir saya, pekerjaan saya, hubungan saya. Dibangkitkan dalam misi saya, impian saya, cita-cita saya, studi saya. Saya mau supaya anak-anak saya mengalami kebangkitan. Cucu-cucu saya mengalami kebangkitan. Pelayanan saya mengalami kebangkitan. Mari saudara, saya mau berdoa hari ini. Kita akan mengalaminya. Karena kuasa kebangkitan bukan teori, tapi sebuah pengalaman yang harus diterima. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengar ini saudaraku yang kasih, Yesus hidup selama-lamanya. Kuburan tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Kuburan tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Kekurangan, kemiskinan, penolakan, kegagalan, ketidakberhasilan, ketidakcapaian visi impian saudara tidak akan menghalangi Yesus berkarya dalam hidup saudara. Ingat, 1 menit ketika Tuhan mengizinkan kasih karunia terjadi dalam hidup saudara, Dia memulihkan 10 tahun yang gagal, 20 tahun yang gagal, 30 tahun yang gagal, karena anugerahnya memberikan pengharapan yang baru. Haleluya. Prajurit tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Haleluya. Kita akan deklarasi bersama-sama. Ada beberapa poin, lebih kurang ada 6 deklarasi. Saya berdoa ini kata-kata yang akan kita sama-sama deklarasikan. Sementara saudara pegang persembahan saudara. Haleluya. Sebelum saudara kita deklarasi, saya hitung 1 sampai 3. Saudara mau terobosan apa, saudara sebutkan itu dalam hati, pegang persembahan saudara. Dan setelah habis saya doakan, langsung kita deklarasi. Oke, 1, 2, 3, come on, katakan, Tuhan saya mau terobosan dalam karir saya mau terobosan untuk anak-anak saya mengalami pengenalan akan Engkau. Saya mau terobosan dalam hal karir saya, dalam studi saya, dalam studi anak-anak saya, dalam karir suami saya, istri saya, dalam karir kami suami istri, dalam karir, dalam proyek saya, dalam usaha saya, dalam peternakan, pertanian saya, dalam usaha. Katakan, yes, haleluya. Saya katakan terjadi terobosan kuasa kebangkitan dalam setiap engkau yang percaya hari ini. Katakan amin. Oke, kita deklarasi bersama-sama. 1, 2, 3 mulai. Saya putuskan hari ini dalam nama Yesus Kristus, saya keluar dari setiap kegelapan yang menaungi manusia. Saya tetapkan campur tangan supernatural atas hidup saya, Tuhan, hari ini dan seterusnya. Terjadilah pemulihan 100 kali lipat berkat saya yang terkubur dalam nama Yesus Kristus. Saya melangkah keluar. 3. Saya melangkah keluar dari setiap kuburan yang menahan saya sebelumnya. Sekarang saya akan datang dalam nama Yesus. 4. Setiap batu yang digunakan musuh untuk menutupi takdir dan kemajuan saya,
dengan kekuatan kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah batu-batu itu dipindahkan ke laut saat ini. Haleluya. 5. Visi yang mati, harapan yang mati, iman yang mati akan mati ada dalam hidup saya dan keluarga saya. Saya perintahkan mereka untuk hidup kembali hari ini dalam nama Yesus. 6. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, saya alami penyembuhan supernatural, pemulihan supernatural, percepatan dan peningkatan supernatural dalam semua bidang kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Mari kita bawa persembahan kita. Sebab Dia hidupku, Haleluya. ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Jangan ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada orang, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Silakan berdiri yang sudah berdiri. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Baik, umat Tuhan, kita akan sama-sama melakukan pengakuan iman kita, pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama, supaya habis ini langsung kita bisa doa, menutup, dan kita segera akan mengakhiri ibadah dan kita akan memulai fellowship. The service is going to offer, but the fellowship is going to start. Ya, jadi jangan buru-buru kita tinggal ke tempat ini. Ini baru jam berapa? Sekarang jam 11. Kita bisa nikmati karena saya dapat laporan makanan banyak. Ya, makanan banyak, nasi juga banyak, saudara kasih semua. Karena kebangkitan Kristus memberkati kita semua. Terima kasih buat semua partisipasi jemaat Tuhan dan kita semua yang ambil bagian di dalamnya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan seperti yang depan. Kita melakukan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. 2, 3 mulai. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga
adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, iman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, pulanglah dengan berkat kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Berkat itu akan mewarnai dan datang atas semua area dan aspek kehidupanmu. Amin. Mulai dari hari ini sampai ujung jalanmu yang terakhir. Nikmatilah kebersamaan dalam Amin. kebangkitan Kristus. Dalam rumah tanggamu, dalam persekutuan keluargamu, dalam karir pekerjaan dan pelayan serta studimu. Dan apa saja yang kau kerjakan, selalu serba diberkati dan mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati pada kebangkitan Kristus, katakan amin. God bless you all. Selamat menikmati berkat Tuhan. Salam. Sebab Dia hidup. Mari kasih salam satu dengan yang lain, dan para aser bisa nonton. Hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, menghormati.